Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Saya ambil alih. Istirahat. Di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia segera dimulai. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Luruskan. Lurus. 2 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, kiri, gerak. Jalan. Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Kanan, kiri, gerak. Kiri, kanan. 2 langkah ke belakang. Gerak. Teruskan. Parah, sang merah putih. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Jalan, gerak. Jalan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku,
Pembacaan pidato seragam Wali Kota Makassar. Barisan disiapkan. Itu saya bacakan sambutan Wali Kota Makassar dalam rangka upacara peringatan HUT RI ke-79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota, Wakil Wali Kota Makassar pada masanya. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar pada masanya. Kepala SKPD, Direksi Perusahaan Daerah, beserta Dewan Pengawas. Yang terhormat para tim ahli pemerintah Kota Makassar. Yang terhormat para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta. Yang terhormat para pimpinan kantor perwakilan kementerian, kantor lembaga, BUMN dan swasta wilayah Kota Makassar. Yang terhormat para Legium Veteran Republik Indonesia. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan penyandang disabilitas, Dewan Lorong, Ketua RW dan Ketua RT. Para hadirin, seluruh peserta upacara serta rekan-rekan pers yang saya hormati. Merdeka, merdeka, merdeka. Mengawali sambutan ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan atau dalam rangka upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Hari ini adalah hari istimewa dan merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tepat 79 yang lalu, sebuah peristiwa yang sangat bersejarah terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini bangsa Indonesia telah menikmati kemerdekaan hasil jerih payah para pendahulu-pendahulu kita. Pada peringatan HUT ke-79 RI, tak ada salahnya kami mengajak kembali untuk menyimak cita-cita dan makna kemerdekaan Indonesia, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara adalah untuk membentuk pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara dituangkan dalam sebuah dokumen negara, sehingga negara dan kita sebagai warga negara berkewajiban untuk melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut. Peserta upacara yang saya banggakan, tema HUT RI ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Kali ini Nusantara Baru, Indonesia Baru. Di balik kalimat tema tersebut tersirat impian dan harapan untuk negeri kita tercinta, Nusantara Baru, mengacu pada visi Indonesia untuk membangun identitas nasional yang lebih kuat dan bersatu, serta menegaskan kembali peran menekankan tekad bangsa untuk terus berkembang di berbagai aspek, baik ekonomi, sosial maupun teknologi. Tema ini mencerminkan semangat dan harapan bangsa Indonesia untuk terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah, dan juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang dan di era digital yang lebih baik. Peringatan kemerdekaan HUT RI ke-79 kali ini berbeda dan bersamaan dengan 3 momen transisi penting. 1. Menyongsong Ibu Kota Baru. Tahun 2024 adalah tahun perpindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara. Ini adalah langkah strategi yang diambil Indonesia mengimbangi perkembangan wilayah dan pemerataan ekonomi, bukan hanya sekedar relokasi administrasi. 2. Perpindahan tongkat estafet kepemimpinan Presiden.
Tahun ini juga ada proses pergantian kekuasaan dari presiden ke presiden berikutnya setelah pemilu. Ketiga, Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 merupakan visi besar yang dicanangkan Indonesia. Tujuannya untuk menjadikan negara ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik ekonomi. Tema ini merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan, berkolaborasi bersama, memanfaatkan momentum untuk mewujudkan Indonesia maju. Terkait dengan tema tersebut, maka pemerintah Kota Makassar juga memperingati momen bersejarah ini dengan semangat kemerdekaan, semangat bahari yang bermakna semangat persatuan merajuk 79 tahun Indonesia dengan semangat para pelaut untuk masa depan yang lebih baik. Tema upacara kemerdekaan di Anjungan Pantai Losari mengambil semangat bahari Kota Makassar sebagai simbol dari kemerdekaan. Untuk mewujudkan konsep bahari akan disiapkan 2 kapal pinisi yang membentangkan sebanyak 79 bendera sepanjang 100 meter dengan bentangan total 7.900 meter menggunakan kapal pinisi Adama dan Tungguma. Hadirin para peserta upacara yang saya banggakan, di tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, kita diharapkan pada serangkaian tantangan yang tampaknya semakin kompleks dan sulit diatasi. Krisis perekonomian yang meresahkan, inflasi yang tak kunjung reda, perubahan iklim yang mengancam stabilitas lingkungan, serta krisis pangan yang semakin mendalam adalah realitas. Permasalahan kesehatan mental yang semakin meluas, serta berbagai isu sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat. Jelas bahwa tantangan ini bukanlah hal yang mudah diatasi. Di tengah ketidakpastian dan kesulitan ini, Kota Makassar berdiri sebagai salah satu kota yang harus menemukan solusi untuk menghadapi tantangan global dan lokal tersebut. Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi dan tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam menangani krisis ini dengan inovasi yang berkelanjutan. Untuk itu, Makassar harus berkomitmen untuk membangun dirinya sebagai kota tangguh, sebuah kota yang mampu menghadapi dan beradaptasi dengan berbagai tantangan. Makassar terus bertransformasi menjadi kota dunia yang sombere dan cerdas melalui program-program inovatif seperti lorong wisata, Jagai Anatta, dan Sombere and Smart City. Kita berupaya meningkatkan kualitas hidup serta tujuan agar Makassar menjadi kota yang tangguh dan berdaya saing di kancah internasional. Melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berasaskan akuntabilitas dan profesionalitas dengan target-target kinerja yang terukur dapat diketahui dari capaian kinerja makro pembangunan daerah, antara lain indeks pembangunan manusia secara konsisten mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 81,13, terus mengalami kenaikan hingga telah masuk dalam kategori sangat tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik untuk tingkat pengangguran terbuka TPT. Kota Makassar tahun 2023 sebesar 10,60% menurun cukup signifikan dari tahun 2022 yang sebesar 11,82%. Sementara capaian angka kemiskinan Kota Makassar tahun 2023 meningkat sebesar 0,25% dari tahun sebelumnya dengan bertambah sebanyak 8,49.000 jiwa. Namun di sisi lain, indeks Gini Kota Makassar pada tahun 2023 mengalami penurunan di angka 0,387 dari tahun 2022 yang sebesar 0,395. Tren positif ini terus berkelanjutan pada pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,31%, melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi yang hanya
yang hanya sebesar 4,51% dan nasional sebesar 5,03%. Terdapat 3 sektor yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu perdagangan, industri, dan konstruksi. Capaian pembangunan tersebut telah terbukti dengan beberapa raihan penghargaan di tahun 2024, antara lain Pemimpin Daerah Award 2024 kategori inovasi daerah pada inovasi mewujudkan Makassar Low Carbon City, Satya Lencana Wirakarya, penghargaan SPM Award 2024, penghargaan CNN Indonesia Award, dan Top BUMD Award. Ini membuktikan bahwa dengan program dan kegiatan sejak periode kepemimpinan kami, kita tidak dapat berpuas diri dikarenakan ke depan kondisi jauh lebih sulit dan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Bersamaan perayaan kemerdekaan tahun ini serta menjawab tantangan global, nasional, dan mencapai tujuan Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah Kota Makassar telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk menciptakan pembangunan yang terarah, berkesinambungan, efektif, efisien untuk 20 tahun ke depan dengan visi Makassar Kota Dunia, maju dan berkelanjutan yang sombrek dan smart untuk semua. Hadirin para peserta upacara yang saya banggakan, program dan kegiatan pembangunan yang paling memberikan dampak secara signifikan terhadap ekonomi dan sosial di Kota Makassar adalah lorong wisata. Kami dengan bangga menyampaikan bahwa pada hari ini lorong wisata telah menjadi salah satu kebanggaan warga Kota Makassar. Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai pergelaran event nasional dan internasional yang berlangsung sepanjang tahun 2024. Di antaranya pelaksanaan festival F8 dihadiri oleh berbagai negara: Jepang, Australia, Italia, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Korea, Singapura, Malaysia, Prancis, Polandia, Uni Emirat Arab, dan Filipina, yang dirangkaikan dengan Makassar Investment Forum. Festival F8 Makassar 2004 menampilkan berbagai kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif, serta berkeseluruhan terdapat 133 gerai yang berpartisipasi, termasuk 94 gerai UMKM yang menunjukkan bagaimana cara ini untuk menjadi platform penting bagi pengusaha lokal untuk mempromosikan produk mereka. Hadirin para peserta upacara yang saya hormati dan saya banggakan, dalam momen bersejarah ini, marilah kita tingkatkan semangat nasionalisme dalam diri kita sebagai generasi penerus bangsa. Dan sangat penting bagi kita untuk memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Kita memiliki tanggung jawab untuk bergerak bersama, mempererat rasa persatuan, dan bekerja keras demi mempertahankan serta membangun masa depan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju. Sebagai generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, kita harus bangkit dan berkomitmen. Setiap langkah dan tindakan kita dapat membawa perubahan yang berarti. Mari kita kobarkan semangat perjuangan, satukan langkah, maksimalkan potensi diri, dan tumbuhkan rasa kebangsaan. Ini adalah bentuk dedikasi kita untuk tanah air dan seluruh elemen bangsa. Dengan saling bersinergi, kita akan memastikan Indonesia terus jaya dan berkembang. Di tahun 2024 ini, mari kita menjaga kondusivitas keamanan di Kota Makassar. Untuk para RW, RT, Dewan Lorong, Lurah, Camat, serta seluruh ASN, penting untuk diingat bahwa kita harus tetap netral dalam urusan politik. Politik memiliki dampak nyata dan dapat membentuk berbagai kebijakan, sehingga kita perlu melakukan yang terbaik di luar ranah politik untuk mendukung kebijakan yang konstruktif. Marilah kita bersatu untuk menjaga Kota Makassar kita cintai ini. Sebarkan kebaikan demi masa depan yang lebih baik bagi Indonesia, Sulawesi Selatan, dan tentu saja Kota Makassar, kota yang baik untuk semua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mengajak
masyarakat untuk bersatu dan mendukung agenda besar menuju pencapaian Indonesia Emas 2045. Mari kita tunjukkan komitmen dan kerja keras kita bersama untuk mewujudkan tujuan mulia ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian dan terima kasih. Peduliki salamaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Cap ditandatangani. Terima kasih. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Rap. Tegak. Rap. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara membubarkan barisan upacara. Terima kasih atas pelaksanaan upacara pada pagi hari ini. Selamat di tempat. Rap.